Bismillah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar Nyai? Masya Allah, hari ini hari Kamis, dagangan laris manis. Tetaplah tersenyum manis, asal selalu optimis. Amin. Aduh, Nyai berpinggi-pinggi. Ya, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di acara Jum Pagi bersama saya, Ibu Gubernur Daerah Keperawanan. Harusnya sama Ibu Bupati, tapi Ibu Bupati lagi ada acara ke bandara, jadi kita ditemenin sama Nyai. Ulala ya. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa dulu agar Zoom kita hari ini mendapat berkah dan menjadi insight buat teman-teman. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Nyai ini banget ya, khusus banget berdoanya nih. Kayaknya mendoakan semua tim Ratu-Ratus agar memiliki profit puluhan juta ya, Beb. Amin ya Allah, ikhlas. Ratusan juta aja deh. Gak ikhlas. Soalnya pas banget nih, kita mau ngebahas soal mimpi nih, Beb. Soal impian. Karena tentang mewujudkan impian, ya kan? Jadi kayaknya itu tadi doanya itu sedang memohon gitu agar impian kita semua terwujud ya. Amin. Ini kita akan membahas tentang 6 habit untuk membantu wujudkan impian, Beb. Sob, Nyai, mangga. Nyai yang baca kan? Tefilda aja. Nanti aku mau bahas yang lain. Oke, ya. Sebentar ya. Ya, oke. Bismillah ya. 6 habit untuk membantu wujudkan impian. Yang pertama adalah lakukan tindakan setiap hari. Jadi ini good habit ya. Good habit change your habit, change your life nih kayaknya ya, Beb ya. Jadi lakukan setiap hari tindakan ini. Apapun impian yang dimiliki, mulailah bertindak setiap hari untuk mencapainya. Setiap impian membutuhkan semangat dan kerja keras. Yang keras-keras ya, kerja keras agar bisa mencapainya. Dengan melakukan setiap hari, maka Anda secara bertahap menjadi lebih baik dan lebih baik pada apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya, jika Anda menyadari bahwa impian yang diinginkan akan semakin dekat. Jadi, afirmasi terus ya, Beb ya, bahwa impian itu semakin dekat gitu. Jadi kita menyadari tentang impian tersebut. Yang kedua, memiliki waktu untuk fokus. Sisihkan dan gunakan waktu untuk mencapai tujuan dan mengerjakan setiap impian Anda. Dalam mencapai sebuah tujuan, seseorang harus memiliki fokus dan disiplin. Jangan biarkan orang lain mencuri waktu yang telah Anda jadwalkan setiap harinya. Jadi ketika kita semua sudah memiliki to-do list, sudah memiliki jadwal, kemudian ada seseorang yang ingin mencuri gitu ya waktu kita, jangan biarkan gitu ya. Jangan biarkan Ani Roma. Jadi kita harus menyisihkan waktu ya, Beb ya. Jangan jangan mengerjakan bisnis di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk berbisnis. Asik. Ibu kalau ngomong pinter ya, Beb. Jadi kesindir gue berdiri sendiri nih. Ketawa. 3, mulailah membaca dan mendengar. Banyak membaca dan mendengar. Cobalah untuk membaca atau mendengarkan sesuatu yang berharga setiap setiap pagi sebelum aktivitas. Mungkin di sini bisa juga kita self talk ya sebelum aktivitas gitu ya. Kami sangat menyarankan untuk membaca kisah sukses tentang orang lain. Misalnya kita suka nonton YouTube dulu nih. Jadi terinspirasi gitu ya, Beb ya, atau enggak baca lagi nih kisahnya Nyai dulu gitu. Jadi bisa menginspirasi teman-teman.
Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan pengetahuan penting dan cerita yang bisa memberikan motivasi, serta membantu untuk lebih berpikir positif. Kemudian yang keempat, meninjau strategi dan kemajuan. Nah, kan bikin strategi kan, ini kita banget. Teruslah melakukan evaluasi strategi dan kemajuan yang telah didapatkan. Mungkin saja Anda perlu menyesuaikan sasaran, membutuhkan tujuan yang berbeda atau lain atau sebagainya. Dengan melacak kemajuan dan keberhasilan, maka kita akan mendapatkan informasi berharga untuk mengetahui apa yang berfungsi dengan baik dan mana yang tidak. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah berada di jalur yang benar atau tidak. Jadi, kita tetap melihat cara ya, Beb, strategi, kemudian bagaimana strategi itu apakah ada progresnya atau tidak gitu ya, Beb. Iya. Betul kan? Betul aja lah, biar cepet. Kemudian yang kelima, ini yang penting banget nih buat emak-emak yang senang rebahan. Berolahraga setiap 30 menit setiap hari tuh. 30 menit aja olahraga ya. Olahraganya jangan di kasur doang, tapi olahraga yang misalnya aerobik, senam kegel ya, biar semangat ya. Terus Nggak olahraganya sempet katanya. apa? Nggak sempet. Nggak sempet ya. Oh, sempet-sempetin dong. Ini kan olahraga ini bisa menjaga pikiran tetap produktif, Beb. Ini Iya. gue juga Menjaga konsisten. kecerdasan. Betul. Olahraga itu menjaga kecerdasan. Makanya Bang Sandiaga Uno tuh selalu naik sepeda ya, dia kalau ke kantor itu katanya bikin fresh gitu. Bener banget. Aku juga fresh nggak Bang Sandiaga Uno. Agar menjaga pikiran tetap produktif, kreatif, dan termotivasi, Anda perlu berolahraga setiap hari. Sisihkan waktu sekitar 30 menit setiap harinya untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat. Cuma 30 menit aja, nggak sampai 1 jam. Ayo mak-mak rebahan, kita mulai ya, olahraga setiap hari 30 menit. Yang keenam, nah ini dia celebrate for myself, for ourselves ya. Kita rayakan setiap keberhasilan. Jadi kalau tujuan kita, goal kita tercapai, nggak ada salahnya dong kita merayakan keberhasilan tersebut. Jangan ragu untuk merayakan dan memuji diri sendiri saat kita mencapai sebuah tujuan. Cara seperti ini membuat seseorang termotivasi untuk terus bergerak maju, serta lebih dekat dengan impian yang dimiliki. Wow, Masya Allah. Anda bisa memberikan hadiah kepada diri sendiri atau memanjakan diri dengan makan malam yang mewah sesekali atau beli sesuatu yang Anda inginkan selama ini sebagai reward untuk diri sendiri agar lebih semangat mencapai target. Ya, jadi buat emak-emak juga nih yang misalnya setiap hari menghadapi keruwetan ya, keruwetan kebahagiaan ya menghadapi anak-anak gitu. Kan mungkin ketika kadang-kadang kita suka rada-rada gimana gitu ya menghadapi anak tuh ya, ada butuh kesabaran atau butuh effort yang tinggi gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita ketika kita berhasil gitu untuk menahan emosi kayak saya ya, untuk menahan emosi nggak ada salahnya kita itu untuk merayakan keberhasilannya gitu. Jadi teman-teman yang punya bisnis pun misalnya udah mencapai goal nih, pengen motor, tiap hari harus punya omset sekian gitu. Dan omset tersebut hampir mendekati gitu. Tidak ada salahnya untuk merayakan gitu ya. Apalagi kalau sudah mendapat goalnya gitu. Wah, dapat motor, boleh dia ngerayain ya. Tapi yang wajar-wajar aja gitu. Sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan, betul. Yang terakhir, semangat teman-teman. Hidup itu harus punya tujuan harus berani tentukan target, dan mimpi agar semangat setiap harinya, agar hidup lebih berarti. Iya ya, karena kalau kita hidup nggak punya tujuan, kayak yang mati sekali hidup tak mau gitu ya, Beb. Ngapain gitu hidup gitu kan, kalau nggak punya goals. Kalau impian kita belum tercapai, jangan rubah mimpinya, tapi rubah caranya. Jadilah orang yang bertekad kuat untuk tidak mengampuni target, karena sukses itu harus diperjuangkan. Jadi sukses itu butuh effort yang tinggi ya.
Masya Allah, cuma segitu aja Nyai materinya. Kayaknya ini teman-teman udah pada hatam ya semuanya. Tinggal aplikasi Iya. kayak aku. Aduh, terima kasih ya Teh Filda. Teman-teman, terus terang kelemahan saya itu, ini kebetulan nih tadi pagi ya, Teh Indah itu, Teh tolong bantu ya, Teh Lisna sedang ada acara. Dan saya bangun kesiangan jam 5.20 ya Allah karena tidur jam 2 malam. Terus tadi saya langsung buru-buru ya, ngebut gitu kan. Dan kelemahan saya itu kalau ngisi acara by text gitu teman-teman. Ini alhamdulillah ada Teh Filda yang sangat luar biasa pagi ini sudah membantu ngisi acara yang judulnya katanya apa Teh Filda? 6 habit untuk membantu mewujudkan impian. Ini kebiasaan untuk mewujudkan impian. Sekarang teman-teman, kemarin itu banyak banget yang curhat ketika Nyai ngelakukan bonding gitu ya, japri beberapa teman-teman gitu. Nah, salah satunya adalah ini. Mungkin ini pun sedang dialami oleh teman-teman. Saya bacakan dulu ya. Oke. Katanya, Nyai gimana ya caranya agar jualan kita tetap bertahan, enggak gampang mundur. Nah, ini mungkin ada juga teman-teman yang sekarang lagi down ya, yang lagi enggak semangat, lagi enggak gairah gitu, atau bahkan timnya yang lagi down gitu ya, atau apapun. Gimana caranya nih biar kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat. Ini rahasianya cuma satu teman-teman kalau saya. Jadi saya itu fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Bukan mengendalikan orang lain. Misalnya kayak tim sedang lemah gitu ya, sedang lesu. Itu bukan tim yang bukan memaksa mereka, tapi memaksa diri saya bagaimana saya bisa membangkitkan gairah mereka gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus punya mindset kalau dalam perjuangan itu jika gagal itu karena saya, jika berhasil karena kita. Artinya ini yang harus lebih banyak disalahkan adalah saya sendiri ya. Mungkin saya bukan leader yang baik gitu ya. Terus saya evaluasi lagi. Mungkin saya masih banyak kekurangan. Mungkin saya masih kurang memberikan bekal buat ilmu buat teman-teman gitu ya. Sehingga ilmunya teman-teman kurang gitu dan lain sebagainya. Jadi ini evaluasi ke diri sendiri. Jadi kita nggak down. Ketika kita berevaluasi ya. Nah ini kita jadi berpikir, oh iya ya kita belum melakukan ini. Contohnya, nih teman-teman di grup pada lesu. Yang pertama, udah bonding belum? Udah katanya, udah bonding tapi tetap aja dicuekin. Bondingnya seperti apa? Pertanyaannya, bonding seperti apa? Karena teman-teman, kita kalau misalnya bonding secara umum gitu ya, atau bondingnya dengan cara masih yang berhubungan dengan jualan gitu ya, mungkin teman-teman masih belum ada tanggapan. Nah, sekarang mulailah jadi teman-teman dekat mereka gitu. Nah, ini coba lakukan pendekatan lebih lagi gitu ya. Ini bonding terus. Nah, kemudian udah belum? Kalau udah melakukan bonding seperti apa, nanti akan ada timbal balik teman-teman. Akan ada yang respon, ada yang enggak. Itu memang seperti itu ya, semuanya itu bukan cuman kita ya. Sekelas Teh Indari aja masih ada yang enggak respon gitu ya. Sama aja. Ini ada yang respon, ada yang enggak. Nah, yang respon ini kita jalin aja hubungan baik. Kita jalin hubungan baik. Terus lama-lama kalau sering kontak, sering komunikasi, ditanyakan gimana jualannya gitu kan. Gimana sekarang aktivitasnya, atau gimana sekarang kondisi keluarganya gitu. Karena kita nggak tahu yang tiba-tiba ada teman-teman kita yang sedang sakit ternyata gitu ya. Ada yang katanya kena COVID, belum sembuh-sembuh, udah berbulan-bulan gitu ya. Ada yang memang uangnya habis, kepake buat berobat dan lain sebagainya. Nah, itu kita jadikan solusi gitu kan. Kita jadikan
masukan buat kita, oh ternyata mereka sedang banyak masalah. Terus cari solusinya seperti apa? Ini harus gimana ya kita ya? Harus apa ya yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya grup sepi ya, bonding yang pertama. Terus yang kedua, kita berikan semua fasilitas jika teman-teman kita itu misalnya orang-orang sibuk semua atau belum ada waktu, belum bisa membagi waktu mereka. Kita kasih fasilitas, fasilitas foto produk, konten dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga belum sempat gitu ya bikin. Nah, sekarang alhamdulillah di channel Miyuki kemarin channel Ratu Ratus Official sekarang diganti channelnya atas saran Teteh ya, Tehin ganti channelnya atas nama saya, tapi tetap di belakangnya ada Ratu Ratus. Nah, teman-teman bisa contek aja, copy paste, terus kirim di grup teman-teman. Kalau misalnya di grup masih juga belum ada yang upload, teman-teman boleh japriin ya. Japriin ini teh bahan untuk upload. Silahkan ya, tinggal upload aja. Nah, kalau misalnya nggak upload gitu ya, nggak upload juga udah kita kasih fasilitas dan lain sebagainya, tim masih belum juga upload, artinya yang bermasalah adalah mentalnya gitu ya, mental tim kita. Nah, artinya ini adalah PR kita. PR kita adalah mental mereka. Gimana caranya biar mereka bergairah lagi, bersemangat lagi ya. Terus kemudian ingin bergerak lagi gitu ya. Itu ternyata teman-teman ya, itu adalah bukti bahwa tim kita ini belum punya mimpi, belum punya tujuan yang jelas gitu. Nah, ayo kita ajak teman-teman menyebut mimpinya, terus menuliskan mimpinya, membayangkan mimpinya gitu. Mulai aja dari situ ya. Teman-teman sebenarnya mimpinya apa sih? Sebenarnya ingin apa sih? Ingin bisa apa sih gitu ya. Ini tanyakan ke mereka, ke tim kita gitu. Misalnya, oh aku pengen ini teh, aku pengen punya rumah, aku pengen punya kendaraan roda 4, misalnya aku pengen bisnis aku besar gitu, aku pengen punya kantor, pengen punya toko sendiri gitu, untuk Ratu-Ratus misalnya. Nah itu kita ajarkan, kita bantu mereka untuk nge-breakdown ya, untuk menurunkan mimpi-mimpinya. Kita ambil contoh jangan terlalu banyak ya, misalnya free cash 10 juta atau profit 10 juta dalam waktu 1 bulan. Ini teman-teman bagi aja mau berapa hari kerja gitu. Karena bisnis online nggak ada tutupnya ya kalau saya gitu. Hari Minggu juga sebenarnya kalau ada pesanan masih tetap dikirim gitu ya. Nah ini 10 juta dibagi misalnya 30 ya. Ada berapa? Ini hasilnya 3333 satu harinya ya. Benar nggak sih? 10 juta dibagi 33 3 berapa tuh, Beb? Bantu hitung. Saya ini dulu ya. Apa? Gimana? 10 juta dibagi 30 hari. Nah, ini 333 ya. 333.000. Ini teman-teman dibagi harga jual misalnya ya. Atau bukan harga jual ya, dibagi keuntungan. Misalnya reseller itu keuntungannya 5.000 ya. Jadi yang harus kita jual adalah sekitar 67 pieces. Gitu. Nah, ini gimana sih caranya? Gimana caranya untuk mencapai 67 pieces? Jualannya di mana kita gitu ya. Ini ajarkan ke tim kita. Di mana jualannya? Oh, di WA dan FB. Sudah optimasi belum WA-nya? Kita cek. Karena kemarin juga ada yang curhat ini, gimana ya Nyai, saya udah upload tapi belum juga ada yang nyangkut. Lah, terus emang sekali upload harus langsung nyangkut gitu. Emang mancing pun ya, mancing kita kasih umpan belum tentu dapat kan. Gitu.
Tapi kita belajar dari situ, oh ini cara mancing tuh kayak gini gitu. Terus dia sukanya umpan yang kayak gimana, yang cuma dimakan doang, nggak dicaplok apa gitu, yang dicemilin sedikit-sedikit apa. Kita kan jadi belajar dari mancing itu, dari proses itu gitu. Nah ini WA kita cek, udah ini belum, udah optimasi belum? Optimasi WA apa aja? Story ya? Iya saya. Story. Terus kemudian apa lagi? Balas story. Reply status. Ya. Terus apa lagi? Bonding ya? Bonding. Kenalan atau? Japri. Nah, lebih dekat. Iya. Nah ini yang Japri, yang ini, yang 3 ini kita lihat lagi kontak kita berapa. Ya, kontak kita berapa? Uploadnya gimana di WA Story? Ya. Kalau di WA Story itu kan orang-orang lebih suka ke tips ya, ke tulisan atau foto yang kayak apa? Enggak ini banget gitu ya, enggak apa sih? Jadi enggak terlalu banyak di story-nya. Terus dia itu senang yang jelas. Jadi kadang satu ini tuh jelas pemaparannya gitu. Jadi enggak isinya banyak gitu ya. Apa sih dalam satu kotak itu loh, Beb. Satu kotak banyak tulisan kan kita nggak keburu bacanya gitu ya. Horea, manten gitu, males gitu. Kalau saya sendiri seperti itu. Jadi saya lebih suka yang singkat, terus yang menggemaskan gitu ya. Terus kadang Kan yang kalau orang kalau Tender itu kan nyaraninnya memang kita sehari itu upload 8 ya, dan itu continue ya, dari status satu ke status yang lain itu continue, jadi biar penasaran orang biar melihat semua status kita. Dan kalau bisa jangan sampai tuh di status itu yang itu loh, Beb, titik 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 gitu. yang di belakang itu ada, ya intinya di belakang itu ada offering, ada penawaran gitu. Ya, terakhir ada offering gitu. Tapi 8 juga kalau menurut saya udah membosankan, Web. Dari titik 8 juga, maksimal 5 lah. Saya kalau lihat 5 itu udah pengen lihat gitu. Kalau lihat 8 itu saya udah males lihatnya, apalagi sampai kayak jahitan yang tak terlihat gitu. Itu udah males banget gitu loh ngelihatnya. Nah itu kita perhatiin gitu. Terus tulisannya juga jelas, bisa terbaca secara singkat gitu ya teman. Itu di status WhatsApp. Terus dia asik untuk yang mengundang interaksi orang lain, yang lucu kayak yang apa, kayak yang penting orang masuk dulu ke chat kita nih. Ada yang komen ke chat kita, terus lucu banget, makasih Beb gitu, gimana nih kabarnya, sekarang gimana, di mana sekarang gitu, terus ditanyain aja terus, jadi kenalan lebih dekat gitu ya. Nah setelah itu apalagi tuh Beb di WA optimasinya? Ada story, balas story, lakukan bonding. Terus kontak kita berapa ya, dicek. Jangan-jangan kontak kita itu aja dan enggak aktif lagi nomor orangnya. Iya, memang harus update ya. Terus kalau bisa sih kita yang ada di grup-grup itu kita save nomornya. Jadi bisa tuh kalau misalnya ada di grup saling save gitu kan. Itu biar kita bisa kenal ya sama orang tersebut. Broadcast katanya. Iya benar. Broadcastnya itu aku pernah bikin broadcast gini Beb, tips cantik luar dalam gitu kan. Terus olahraga dan sebagainya tuh, waktu aku bikin tips cantik luar dalam itu aku sedikitin tuh bahasanya, terus terakhirnya minum Nyi Gesem gitu kan. Itu lumayan tuh banyak tuh yang yang pada nanya gitu. Itu bagus juga. Sebenarnya kita memang kasih tips. Broadcast itu nggak selamanya kita harus offering ya, dan biasanya kalau langsung offering langsung yang hard selling itu orang males gitu bacanya, Beb. Kayak aku gitu ya, buka broadcast misalnya tiba-tiba langsung ditawarkan gitu kan, langsung di skip deh. Tapi kalau broadcastnya itu cuma nanya gitu, cuma ngasih tips aja, itu menyenangkan gitu.
Responnya bagus waktu itu. Ini Beb, apa namanya? Kita di WhatsApp udah sharing belum gitu. Itu tadi tips ya. Kita udah sharing belum? Kita kumpulkan mereka di satu grup yang mungkin next kita bubarkan gitu ya. Nah, Bikin itu kolam ya. Ya, kita udah sharing belum di situ gitu. Kita udah sharing belum di WA gitu. Kita bikin kolam, kita manggil orang. Jadi mereka tuh kenal kita jadinya nantinya gitu. Oh iya nih si Teh Filda tukang ngasih tips nih gitu. Oh iya ini si Teh Filda nih tukang ini gitu. Minimal gitu dulu deh gitu. Minimal orang kenal kita dulu deh. Nah, di situ kan ada progres ada progres dari kita, ada progres tindakan tadi ya yang melakukannya setiap hari gitu ya. Atau fokus gitu ya. Atau meninjau strategi gitu, atau ini progres strategi ya sepertinya ya, karena kita tujuannya adalah mengumpulkan database minimal. Terus branding ya, kita dikenal banyak orang gitu. Nah, kemudian apa lagi ini? Karena memang ya kalau kata Teh Indar itu sharing akhirnya selling. Jadi sharing kemudian akhirnya kita bisa sharing gitu. Dan ya, itu memang kan kalau udah deket enak sih. Ini sih Beb memang aku 2 kali bikin sharing ya. Alhamdulillah gitu pasti ada yang nyantol jadi reseller atau jadi marketer tuh pasti ada. Setiap sharing ya, setiap sharing. Makanya kita bikin sharing yang memang sebenarnya kita mesti target market dulu nih. Terus begitu sharingnya itu memang yang umum gitu, dan kalau kata Indar itu tidak berhubungan dengan bisnis gitu kan. Meskipun ujung-ujungnya kita offering gitu, tapi di dalamnya itu kita memang ada offeringnya. Gitu. Lanjut. Ya itu ya. Tips-tips yang lebih menyenangkan itu tips sih sebenarnya, atau pengetahuan tentang sesuatu gitu. Atau yang berhubungan dengan zaman sekarang gitu ya. Bagaimana caranya survive di masa pandemi gitu, itu boleh tuh teman-teman melakukan apa aja kan, sharing berdasarkan pengalaman teman-teman gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di Facebook nih, Facebook itu ada story, ada status, terus like comment, balas status ya, terus japri di Messenger. Nah, itu udah belum. Kita ngumpulin teman-teman Facebook ini ya dijatah ya cuman 5.000 ya. Jadi kalau kita ingin lebih dekat dengan orang lain, mulai lagi nih cek. Saya juga sekarang belum sempat ngurangin teman-teman yang nggak aktif atau yang jarang banget komunikasi dengan kita, walaupun itu teman ya. Walaupun itu teman gitu. Jadi ini aja udah di unfriend aja, cari yang baru biar refresh gitu ya. Nah, kalau kita belum closing juga dengan kita bikin status, teman-teman, paling tidak kita sedang investasi di branding. Ayo bangkit lagi, lakukan secara maksimal ya. Jangan dulu nyalahin tim, jangan dulu nyalahin kondisi yang seperti sekarang ini gitu. Buktinya alhamdulillah Ratu-Ratus walaupun kondisi seperti ini gitu ya, kita masih tetap alhamdulillah survive gitu, dan tim kita alhamdulillah masih luar biasa gitu ya. Nah, ini bukti ya, Beb, bukti bahwa itu kita fokus, kemudian kita ganti strategi, bukan bisnis yang diganti, ganti strateginya, gimana caranya ya. Terus kita konsisten terus tiap hari ngebimbing teman-teman gitu ya, seperti ini contohnya gitu. Kemudian kita belajar lagi, bukan cuma membaca, bukan cuma nonton YouTube, bukan cuma melihat orang-orang yang sudah sukses, tapi kita cari guru lagi misalnya. Ya, kemarin saya coba komunikasi lagi deh dengan Coach Helmi gitu ya, komunikasi lagi deh dengan Coach Arif. Terus sekarang juga tim di dalam nih, di dalam internal ya, kayak Indah dan kawan-kawan ya Ratu Official, saya belajarkan tentang komunikasi gitu ya, komunikasi sama Coach Eri. Jadi setiap
bukan setiap ya, jadi 1 hari itu full mereka belajar, khusus komunikasi doang. Khusus gimana caranya nerima pelanggan, gimana caranya memperlakukan pelanggan, itu doang, gitu. Dan itu, lumayan gitu ya harganya. 1 orang bisa 500.000, bayangin 7 orang, 8 orang, gitu kan. Nah itu saya tiap hari, setiap ada kesempatan saya masukkan mereka, terus godok lagi tiap hari di sini, di dalam. Nah sama teman-teman juga gitu, ketika dapat materi misalnya dari kita nih sekarang, gimana nih kalau kita lagi down, oh iya saya harus ngecek lagi nih kesalahan saya apa, harus evaluasi nih. Saya sudah lakukan ini, belum lakukan ini, belum lakukan ini, belum. Kalau belum, artinya kita nih yang salah, kita nih yang banyak kurang. Nah, kalau banyak kurang artinya harus apa? Perbaiki. Tadi lakukan setiap hari perbaikannya gitu ya. Terus apalagi Beb, kalau kita mencapai tujuan atau mencapai apa? Goals-nya ya kita liburan misalnya gitu ya. Kita rayakan dengan kasih reward liburan buat diri sendiri. atau makan Biar malam lebih dengan fresh suami lagi. gitu ya. Atau kasih hadiah sendiri misalnya dengan emas gitu ya. Beli baju. Beli cincin, gitu ya. Tergantung ya teman-teman sukanya apa. Tapi kalau Iya, saran saya, betul. nggak usah beli baju yang mahal-mahal ya. Iya, yang murah aja, yang penting cocok. Karena Banyak bisnis kok itu kan, sekarang. karena kita kan lihat bisnis itu ya, ada fase-fasenya, ingat. Ada fase bayi baru lahir, fase kanak-kanak gitu ya. Kemudian fase remaja, kemudian fase dewasa. Ini baru lahir ini adalah fase di mana kita mencari makan. Artinya, walaupun pendapatan kita berlebih, ingat ya, walaupun pendapatan kita berlebih, kalau kita belum punya minimal 3 atau 6 kali biaya operasional, bisnis kita masih di fase cari makan. Ya. Misalnya kayak Teh Filda nih sekarang, Teh Filda sekarang profitnya udah 20 juta misalnya. Profitnya udah 20 juta. Nah, terus Teh Filda malah ganti gaya hidup. Ya. Pindah rumah. Pindah rumah yang lebih gede, terus cuman ke situ aja, ke depan doang, naik mobil gitu, bawa anak-anak, cuman ke Alfa bawa anak-anak naik mobil, ya udah habis lah gitu ya. Namanya anak-anak ya pengen ini, pengen itu. Ya, betul. Terus beli sayuran gitu ya. Nah itu. Tetap ya, harus sesuai kemampuan ya Beb. Jangan melebihi dari profit ya. Tetap kita harus down to earth ya Beb ya, gimana juga ya. Iya, betul. Jadi kita sesuaikan aja ya, jangan keuntungan tuh dipakai semua, jangan. Karena bisnis itu kan butuh pengembangan. Ini teman-teman ada biaya pengembangan. Pengembangan itu biasanya kalau saya 60%. Ya, pengembangan bisnis dulu nih. Terus kemudian ada lagi saving ya. Saving untuk operasional. Saving untuk operasional 20%. Terus lain-lainnya itu 20%-nya itu untuk apa gitu. Jadi dari keuntungan bersih ya, keuntungan bersih sesudah potong gaji, sudah apa gitu, itu lebih ke pengembangan lagi kalau saya gitu. Saya nggak buru-buru ganti kendaraan, nggak buru-buru beli baju-baju mewah gitu. Enggak, yang penting ini bisnis jalan dulu gitu. Saya punya bisnis baru lagi dari hasil bisnis. Ya. Itu target. Jadi ke strategi ini ya, strategi menabung ini. Salam. Berarti printnya saya nangkap print dong. Coba ya. Teh Indah, dibantu ya Teh ya. Ya, udah Teh. Sampai mana tadi? Nabung. Iya, ketika kita misalnya dapat nih 10 juta profit ya. Ya. Ini saya 60% misalnya buat pengembangan. Pengembangan itu dibagi-bagi, pengembangan sekarang, pengembangan masa depan ya teman-teman, karena di bisnis itu kan ada perizinan, ada apa gitu. Ini terserah pembagiannya mau seperti apa.
Nah, kemudian 20% lagi adalah investasi gitu ya. Investasi apa? Misalnya ada keuntungan 10 juta gitu kan. 10 juta, terus 60%-nya. Oh, kalau teman-teman ini ya belum gaji ya, kita ini aja ganti lagi 10 juta. Gajian teman-teman mau pakai berapa? Sesuai kebutuhan aja. Jadi jangan sampai profit nambah, teman-temannya juga gaya hidupnya nambah. Oke, kita hitung 2 juta. Karena kita kan ibu-ibu misalnya katanya cuma nambahin suami doang, 2 juta aja deh cukup. Artinya masih ada 8 juta. Nah, ini kalau saya 60% artinya 6 juta ini buat pengembangan, teman-teman. Ini sisa 2 juta, terserah teman-teman mau buat investasi kah gitu, atau yang 2 juta ini mau dibagi 2, 1 juta dana darurat misalnya, terus 1 juta lagi buat cadangan atau apa gitu ya. Nah, ini atau yang 1 juta kita saving buat nanti kita punya karyawan misalnya. Nah, yang 6 juta ini dibagi lagi pengembangan masa depan 2 juta. Pengembangan sekarang ini harus lebih gede karena kita kan harus ini ya bertumbuh dengan cukup cepat agar perputarannya juga cepat gitu. Nah, ini pengembangan sekarang itu 4 juta misalnya. Gitu ya. Jadi yang di setting untuk ke biaya 6 kali lipat tadi, 3 sampai 6 kali lipat biaya operasional itu 2 juta untuk ke masa depan, Beb. Ya, 2 juta pastinya. Nah, kemudian 4 juta untuk pengembangan sekarang. Oh, ini operasional itu gimana sih ngitungnya? Nah, kalau saya ya operasional itu adalah gaji ya. Terus apalagi nih? Belanja. Jadi kalau misalnya kita nauzubillah gitu bangkrut dengan usaha ini, masih bisa bisnis dengan itu dengan modal itu 6 kali atau 3 kali gitu, 3 sampai 6 kali. Ya. Misalnya agen. Jadi agen itu adalah 3,5 juta. Misalnya ya. Terus biaya operasional, gaji dan lain-lain itu berapa? Oh iya, biaya operasional gajinya itu 2,5 juta deh saya hitungnya. Artinya itu ada 6 juta 1 kali operasional ya. Kalau 3 kali, artinya nih teman-teman kali 3 nabungnya. 6 juta kali 3. 18 juta yang teman-teman harus saving. Atau berapa tadi? 6 juta 18 juta 6 dikali 6 berapa? 36 juta yang harus di saving. Ini jangan dulu diganggu gugat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman uang ini nggak kepake-pake gitu ya, teman-teman bisa misalnya buka kantor dan lain sebagainya gitu. Ini di awal-awal di masa bayi ini seperti ini dulu. Nanti ada lagi ke masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak beda lagi nih, teman-teman. Ya. Masa kanak-kanak itu ini udah operasional paling enggak udah nyimpen. Terus biaya pengembangan udah ada 3 kali lipat modal bisnis. Ya. Contohnya nih, saya belanja sekarang agen 3,5 juta. Nah, masih itu di jalan mau nyampe ke sini kita masih ada stok nih 3,5 juta di sini. Karena kan misalnya kita terkendala jarak ya. Ada di sini. Nah, 3,5 juta lagi kita saving lagi nih untuk belanja berikutnya gitu. Jadi nanti yang ini kita habiskan, yang ada stok, kemudian baru lagi datang gitu ya, kita habiskan lagi. Jadi perputarannya biar cepat teman-teman, nggak nunggu dulu barangnya belum datang. Nggak kayak gitu ya, karena kan kita jualan harus ini sesuai dengan goals kita gitu. Kayak saya juga misalnya kayak kemasan ini lumayan mahal kan ya. Satu itu harus pesan 100.000 pieces itu sekitar 130 jutaan gitu. Nah, itu harus 3 kali lipat gitu, apalagi kalau ininya banyak ya, kita harus sekitar 400 juta kita harus saving untuk kemasan doang gitu, kayak gitu. Jadi harus punya ini
perputarannya biar cepat seperti apa. Jadi kita nggak nunggu kayak kemarin tuh sempat ya karena kita masalah dengan suppliernya telat gitu, telat bikin. Kita jadi agak terlambat di bulan kemarin. Jadi kita nggak bisa mengadakan promo-promo gitu. Kita produksi biasanya langsung habis berapa hari gitu ya, habis. Makanya kita nggak nyimpan stok banyak teman-teman, ya karena kita pengennya juga fresh gitu ya. Terus kita pengen si produk ini karena tempatnya masih ini ya di saya tempatnya masih belum besar, nah itu juga dijadiin ini butuh strategi tertentu gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Beb? Kok saya ngecoblak terus? Enggak kok, terpesona kita. Jadi kita sedang belajar sebenarnya. Nyai itu sedang membagikan ilmunya. Jadi kita jadi benar-benar menyimak gitu loh. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oh, Iya, paling tadi ini Uni Yudia nanya udah dijawab ya berarti ya pengembangan 60%, 20% buat apa tadi Nyai? Ya. Tadi udah ya? Udah tadi. Ini buat apa aja? Jadi nanti tergantung nih teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman juga ya, mau gimana gitu. Kalau udah masa kanak-kanak, teman-teman harus udah mulai memikirkan yang lainnya, ada investasi ya. Terus kemudian biaya pendidikan anak. Ya. Terus nah itu penting. Pensiun. Ya. Pensiun gitu ya. Nah, ini harus kita persiapkan gitu. Walaupun ya harta nggak dibawa mati gitu. Tapi tetap kita persiapkan untuk itu ya. Terus kemudian apalagi investasi, pensiun, terus sedekah diperbanyak ya. Sedekah. Ya, sedekah, Beb. Sedekah diperbanyak. Ya. Oh ya. Nah, ini kita kalau sudah masa anak-anak, bukan lagi bisnis cari makan, ini harus kita masukkan ya. Nah, terus karyawan, halo Pak Indah, mohon maaf dibantu ya di iniin berisik banget. Udah, lanjut ya. Lanjut ya. Apa sih itu, Beb? Apa? Suara dari mana sih, Beb? Udah kok tadi. Udah ya? Udah. Oh, rame banget. Orangnya langsung live tadi. Ya. Nah, terus ini ada pertanyaan? Ada. Ke chat tanya dulu ya. Kalau pemula, apa sebaiknya semua keuntungan kita pakai buat stok, Nyai? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi, Beb. Jadi kan kadang kita ada yang kondisinya, makan dari situ, makan dari bisnis gitu. Nah, itu kita tetap ya bagi aja gitu. Jangan sampai kita nggak makan-makan lagi ya setiap harinya gitu. Tetap kita sesuaikan aja gitu ya, nggak makan-makan. Tapi jangan sampai kita kebablasan gitu ya. Ternyata lebih dari 40% yang kita pakai, jangan. Kayak saya dulu awal-awal teman-teman ini lagi jadi cerita ya, padahal ini materi-materi mau dibuat live nih. Ini jadi ngaclok kemana-mana. Saya dulu awal-awal banget bisnis itu kan dalam kondisi minus ya. Minus, nggak ada duit teman-teman. Jadi saya tuh selalu berpikir bagaimana caranya menutupi kebutuhan. Ini saya catat dulu hal-hal yang walaupun saya tidur, walaupun saya nggak ngapa-ngapain, pengeluaran itu tetap ada. Contohnya apa? Listrik. Benar nggak? Terus apa lagi? Selain listrik, pulsa ya, kuota. Pulsa. Ini modal utama kita jualan. Terus jajan anak. Nah ini nih. Makan. Jajan anak. Makan. Terus sekolah anak. Ini contohnya ya, mungkin teman-teman ada cicilan, ada apa gitu, hutang ya.
ini teman-teman catat dulu semuanya. Catat semua kebutuhan. Kalau hutang misalnya ini kita pisahkan karena bukan setiap bulan, bukan setiap ini ya kita keluarkan. Karena hutang ini harus dibagi berapa target kita bayar hutang. Nah, kalau listrik, ini tetap misalnya listrik itu 1 juta. Kuota itu 200.000 misalnya. Jajan anak sehari misalnya 20.000 gitu ya, berarti 600.000 misalnya. Terus makan ini sehari berapa? Makan misalnya sehari 50 ya, 1,5 juta. Terus sekolah anak bayarnya misalnya 500.000. Ini di total aja. 1 juta, terus 2,5 juta, 2,5 juta, 3,100.000, 33, jadi 3,800.000. 3,8 juta atau sekitar 4 juta nih kebutuhan kita. Ini tanpa kita bayar hutang. Ya. Nah, gimana nih kita kalau mau sama bayar hutang? Artinya kita harus ada tambahan dari 4 juta tadi. Misalnya mau bayar hutang deh 2 juta. Ya kalau saya waktu itu nggak kepikiran bayar hutang 2 juta dalam waktu 1 bulan ya. Saya gimana caranya, pokoknya pikiran saya itu gimana caranya setiap hari saya bisa nyicil hutang gitu. Gimana caranya setiap hari saya bisa nyicil hutang. Nah, ini pokoknya yang biaya hidup ini kita usahakan secara maksimal, teman-teman. Kita usahakan secara maksimal artinya kita kejar terus goals-nya. Misalnya dari penjualan. Saya ini dari penjualan kurang maksimal nih. Ngapain lagi ya supaya ini tertutup dulu deh minimal gitu ya. Supaya untuk modal kita ada buat ngapan gitu, Beb. Saya sampai lulur keliling, teman-teman. Hari ini di Purwakarta, besok ke Cikarang, besok di mana lagi itu berasa luar biasa ringsek banget badannya. Dan bisa nggak pulang ya dirimu ya, lulur doang. Itu cepat banget duitnya, cepat. Tapi kita punya batasan, ya. Kalau dengan tenaga kita punya batasan. Berapa sih kemampuan kita dalam sehari gitu? 5 kali lulur ya udah 1 juta. Itu ada batasannya teman-teman. Nggak kuat, apalagi kalau setiap hari. Capek banget kan? Benar nggak sih, Beb? Tuh. Keliling, muter, wow, luar biasa gitu. Nah, ini uangnya cepat yang di situ. Tapi saya lakukan itu selama hampir 2 bulan ya. Gimana caranya biar lebih, saya punya uang lebih gitu. Terus kemudian resellerin apa aja waktu itu. Jadi apa sih yang kiranya, saya bukan resellerin yang ini ya, yang laris waktu itu, tapi yang unik, yang sekiranya orang belum banyak nih. Kayak apa, coba dulu saya jual apa? Degarjitos. Minyak lintah. Minyak lintah. Karena kita pertama kali ketemu itu dirimu jualan itu loh, apa Flu Care, apa si Chanel itu, Degarjito. Kalau itu mah di awal-awal, Beb, sebelum masuk ke dunia. Itu kan barengan sama Teh Lina ya, waktu belajar jualan itu. Iya. Masya Allah. Belajar jualan banget itu ya, baru terjun ke jualan. Itu. Malam-malam dirimu nganterin produk ya ke rumah aku. Ya memang kalau saya tuh effortnya ini ya, saya tidak akan menunda teman-teman. Orangnya tidak akan menunda, misalnya hari ini pesanan misalnya ya, waktu itu kan saya belum punya to-do list, pokoknya nih harus dikirim hari ini karena besok saya mau melakukan hal-hal lain gitu. Itu makanya malam-malam tuh dikirim. Jam 9 malam juga dikirim, Beb. Asal lu belum tidur. Gue nanya lu udah tidur belum? Lu anterin gitu. Mantap. Pakai itu loh, Beb. Mio yang jelek itu loh, Beb. Beat. Beat ya, Beat. Bener, Beat. Ya Allah.
Aku ingat waktu awal-awal suamiku baru nikah gitu ya, ada pesanan jam 5 pagi gitu. Ini beneran yang Beb, kamu mau berangkat gitu ya. Kalau dia nggak berangkat, aku berangkat. Kan janjian sama Mbak Happy itu jam 5 subuh. Ya Allah. Jam 5 pagi ya. Sama Mbak Happy. Jadi habis sholat subuh itu langsung ngeng gitu. Gitu Beb. Keren, mantap. Suamiku sampai gini, wah beneran Beb, dikirim hari ini juga gitu. Nah terus malam misalnya jam 9, dia masih ini, nanti aja lah, besok aja gitu. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Besok kan kita harus bikin lagi ya, kita bikin. Ya kapan dapat duitnya dengan cepat gitu. Aku kan orangnya memaksa ya. Waktu awal-awal suami juga shock Beb. Dengan Dokter ya dari mama. Dengan kebiasaan aku gitu ya. Itu sempat shock deh. Ya Allah kayak gini banget sih gitu. Terus kayak misalnya nyari bahan baku nih, nggak ada di supplier manapun Beb. Ini sekiranya ada di daerah sini, aku kejar Beb. Misalnya di daerah Purwakarta, Wanayasa, aku kejar Beb. Iya dirimu remna, makanya kudu ada suaminya kudu ada apa? Kudu punya rem gitu kan, karena dirimu nggak punya rem. Jadi jam 12 malam juga aku berangkat gitu. Ya Allah. Sampai dia aja nggak waktu dulu ya, waktu masih baru dekat sama dia jam 12 malam, kan kita berantem ceritanya tuh. Dia kan orangnya nggak mau pusing. Jadi dia blokir aku tuh Beb. Jam 11 malam, jam 12 malam aku jemput tuh ke rumahnya. Buka nggak tuh blokiran. Astagfirullah. Terus aku nggak akan pergi sebelum dia maafin dan sebelum dia buka blokiran. Astagfirullah. Ya itulah memang ya, yang itu seperti itu ya teman-teman ya. Dia itu orangnya nekat gitu. Terus orangnya nggak mau tahu. Pokoknya gue begini, keinginan dia tuh harus keyang gitu loh. Orang ini tuh orangnya keyang banget gitu ya. Kukuh banget ya. Nah gitu. Kekeh Jadi banget. teman-teman juga aku pikir sama bisa gitu Beb. Sama bisa melakukan hal yang sama maksudnya gitu. Saya juga bisa, karena apa? Karena saya tuh kukuh gitu teman-teman, kekeh semekeh. Kalau katanya nih, misalnya produksi ya, produksi yang waktu botol itu kan lama terus susah dia. Saya berpikir gimana caranya biar lebih banyak lagi sehari, biar bisa 1000. Kan waktu itu pesanan bisa 1.500 sehari Beb. Bayangin aja, lu ngebotolin satu-satu. Aku sama dia doang berdua gitu kan. Itu udah tidur 2 jam doang. Tidur jam 2, bangun jam 4. Mantap ya. Kayak gitu, setiap hari itu. Karena waktu itu kan belum cukup ilmunya ya, belum cukup ilmu rekrut karyawan gitu. Nah, alhamdulillah setelah bulan 6 kalau nggak salah, ada tetangga tuh katanya mau kerja. Jadi di siang hari itu aku bisa update status terus menerus gitu ya. Mantengin yang like komen, mantengin chat gitu. Nah, dia bantuin produksi gitu. Dan sama aja yang namanya 1.500 kita kan terbatas ya kalau yang botol. Ini saya terus mikir lagi, ini ada batasannya nih, ada batasan kemampuan nih, kapasitas produksinya gitu kan. Terus dia nggak bisa dikirim kemana-mana. Ya. Kayaknya gue. Gue kirim ke Jogja aja waktu itu basi. Ya iya, ke Subang aja basi. Ya makanya kapan melunasnya hutang gitu kan, karena gue banyak hutang Beb. Ratusan juta cuy. 200 juta. Waktu gue bilang gue mau nikah Beb sama orang kaya. Hari Senin gue mau nikah Beb. Hah? Udah datang hari Minggu ya, waktu itu hari apa sih? Pokoknya lo bilang besok apa lusa gitu lo mau kawin gitu. Hah? Iya itu seminggu lagi Beb. Seminggu lagi mau nikah. Terus kalau 3 hari lagi udah gue batalin.
Iya, enggak, pokoknya waktu itu udah mau deket-deket hari gitu. Terus lu bilang, gue mau nikah gitu. Hah? Gue bilang, ini orang, aduh tuh. Bilang, ini orang nekat banget, kata gue gitu. Emang kawin kayak gimana? Ya Allah, itu pengalaman. Oh, ada pertanyaan nggak, Beb? Ya boleh nih, ngobrolnya jadi kemana-mana. Iya, benar. Kayaknya ada tadi nih. Ada dari Mbak Yuni Kusumawati. Nyai kalau fase bayi itu, bentar. Ini Mbak Sri Puri nih, kendala optimasi media, kadang terganjal memori HP yang full. Gimana solusinya Nyai? Ganti HP ya. Ya itu solusi tercepat, Beb, ganti HP. Kalau misalnya masih belum ada dana untuk ganti HP, teman-teman hapusin dulu deh yang nggak penting. Semuanya yang nggak penting hapus. Ya. Disortir Kita ya. Iya, kita fokus aja. Misalnya Telegram itu kan nggak makan memori ya, WA sama Epic. Oke. 3 ini yang makan memori, yang bikin memori aus itu sebenarnya WA. Tapi pengguna WhatsApp di dunia itu terbanyak. Ya. Teman-teman. Dan di Indonesia pun sama, terbanyak pengguna WhatsApp. Jadi ini tetap aja kita pakai. Ya. Jadi nanti Telegram itu buat ambil data, terus dihapus lagi nih. Di Telegram itu nggak akan hilang. Ini keuntungannya teman-teman. Telegram itu nggak akan hilang dan dia nggak masuk ke memori kita kecuali kalau kita save ya, kita simpan di memori. Nah itu bisa kita simpan dan bisa kita hapus terus kan. Simpan hapus gitu. Simpan upload hapus, simpan upload hapus, kayak gitu caranya. Iya memang kenapa Teh Iin juga, Teh Indari juga larinya ke Telegram ya, karena memang Telegram itu sebenarnya ramah handphone gitu. Kan bisa kalau WhatsApp itu kita ngelihat gambar aja dia langsung ke save ya gitu. Cuman ngedownload gitu kan. Iya. Kita buka video, buka gambar tuh langsung ke save. Kalau Telegram tuh enggak ya. Jadi kita bisa milih mana yang mau kita save, mana yang enggak gitu. Begitu. Dan ini WhatsApp itu bikin aus, Beb. Memori itu lama-lama terkikis. Oh, kalau gitu. Kebanyakan. Gitu. Iya. Boleh, siap-siap bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya, Beb. Ada nih Mbak Yeni Kusmawati. Nyai, kalau fase bayi itu 3 kali lipat, jadi modal juga 3 kali lipat dari modal awal kah? Plus biaya operasional. Makasih Nyai. Ya, kalau fase bayi apa tadi? Fase bayi. Fase bayi itu biasanya fase nyari makan, Beb. Mungkin fase kanak-kanak ya. Fase kanak-kanak itu berusaha menambah biaya operasional dan tentunya modal. Ya. Dan biaya operasional itu kita masih bisa jalan kalaupun misalnya sekarang itu kita habis gitu ya. Hari ini barang yang ini tuh udah enggak ini, tapi kita masih bisa produksi lagi atau kita masih bisa jualan lagi dengan bisa membeli lagi. Artinya tadi ada biaya belanja yang tadi kata saya agen 3,5 juta, 3 kali lipatnya. Terus sama operasional kalau kita mau gaji karyawan atau gaji diri kita sendiri ya. Nah itu juga harus kita perhitungkan, kita harus dapat gaji kan dari bisnis kita gitu. Itu harus kita perhitungkan, Beb. Jadi biaya gaji, belanja ya, belanja, gaji. Ini kalau yang kita saving tadi ke masa depan yang 36 juta, itu kan biaya operasional ini aja, untuk yang itunya. Tapi yang untuk modalnya mah tetap kita berputar. Gimana sih, Beb, jelasinnya? Untuk modalnya, teman-teman tetap 3 kali lipat perputaran. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikirimnya jauh, suppliernya jauh, kayak misalnya saya ke Umi Diwanti ke Kalimantan gitu ya. Ini Umi Diwanti minimal harus saving biaya belanja itu 3 kali karena 1 kali di stok dia, 1 kali di jalan, udah nyampe nanti ini harus udah pesen lagi biar perputarannya cepat. Karena misalnya goals kita kan berapa ribu seminggu. Nah, itu harus diperhitungkan gitu ya. Yang ini. Nah, terus
Kalau biaya untuk operasionalnya, gajinya gitu ya. Kemudian apa? Lakban, ATK dan lain-lain gitu. Juga kita perhitungkan 3 kali lipat juga misalnya, atau lebih baik 6 kali lipat. Misalnya biaya untuk gajian itu adalah 3 juta sebulan atau 2 juta sebulan gitu. Ya artinya terus 2 juta sebulan, biaya lain-lainnya sejuta, biaya lain-lainnya sejuta gitu ya. Atau total biaya itu 6 jutaan. Nah ini kita kalikan 3 lagi. 6 kali 3, 18. Terus biaya tadi yang barang ya, 3,5 kali 3,5 juta dikali ini dikali berapa? Beb, dikali 6, 3,5 juta dikali 6. 18, 21 ya? Berapa sih? Kalau dikali 3 ya, dikali 3 9 juta, 10 juta setengah. 10 juta setengah. Nah ini kalau kita mau bertahan di agen. Beda lagi kalau misalnya kita mau bertahan mau meningkat jadi distributor. Ini setting yang ininya pelan-pelan, yang untuk gajiannya. Ya. Pelan-pelan settingnya, nggak langsung ujuk-ujuk berapa persen gitu. Nah kita berarti fokus ke pengembangan masa sekarang dulu nih. 60%-nya kita gunakan untuk pengembangan masa sekarang. Ya. Terus misalnya yang 10% untuk masa depan gitu. Ya, kalau 6 kali 21 juta. Tapi kita tadi hitungnya 3 kali ya. 3 kali lipat berarti 10,5 juta. Gitu, Beb. Tadi yang 3,5 kali 6 juta kali ya. 3,5 kali 6 tadi. Dikali 6 hasilnya 21 juta ya. Ya, kalau mau 6 kali ya. Iya begitu Mbak Yeni. Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya ke gambar Nyai. Makasih. Ya mudah-mudahan nggak puas ya. Nggak puas ya. Nanti bisa tanya lagi ya. Nyari lagi. Terus mencari-cari terus jawaban. Oke, ada ini nih. Kata Neng Jenny, kalau aku pindahin ke OTG, apa OTG teh? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Kayak gue dong lo OTG. Kalau mau OTG teh gimana gitu. Ya, terus ada lagi yang bertanya. Jadi kayak gini. Kalau pemula apa sebaiknya semua tadi udah ya? Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Ini dari Mbak Kurnia belum pernah nyoba broadcast. Waktu baik buat bros. Oh ini ada pertanyaan nih Nyai. Waktu yang baik buat broadcast jam berapa ya Nyai? Waktu yang baik buat broadcast. Bisa lihat nih teman-teman kalau WhatsApp mah kapan aja ya. Kapan aja sih? Aku lihat nih orang-orang yang kapan aja buka WhatsApp gitu. Ya, betul sih. Jadi mulai dari flash disk. Oh iya, flash disk. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, orang-orang buka WhatsApp, Beb. Jadi waktunya kapan aja kalau WhatsApp. Ya. Ya. Jadi mau pagi, mau siang, mau menjelang siang, mau sore, menjelang malam, atau enggak menjelang sore itu juga kapan aja bisa sebenarnya. Ada juga yang ngasih broadcast ke aku malam-malam. Ya, kalau katanya belum tidur, asal jangan jam 12 kali ngasih broadcast. Ya. Pokoknya sampai jam 8 lah, mungkin jam 9 kan orang-orang udah tidur kadang ya. Jam 8 malam lah. Gitu, jadi nggak ada batas waktunya Teh. Siapa tadi Teh yang nanya Teh? Bebas ya waktunya. Apalagi kalau ngasih tips itu orang kapan aja bisa. Gitu. Kayak kabel data, kabel data, Beb, iya itu Teh, OTG Teh bukan orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Kak Beb yang belum gabung ke Tool 100 yang di Telegram langsung klik link ini ya, tuh. Ada 100 official. Ada katalog, ada BDOM dong, BDOM. BDOM, terus mentoring dari semuanya Bang Erika. Ya,
BDOM itu boleh di-share ya teman-teman yang baru ini, yang butuh ilmu bisnis dasar gitu. Silakan aja Kalau aku masuk. disuruh bikin channel sendiri, Beb, di Telegram, tapi belum bisa. Kumaha caranya? Sama Ya kayak Allah, bikin gaptek. grup, Hah? sama kayak bikin grup, sama aja Oh, kayak gitu. bikin. Oh, Karena gitu. kan channel Ratu Ratus official kita ganti ya, jadi channel Nyuki Ratu Ratus. Nah, itu permintaan TII diganti aja, karena kalau misalnya kebanyakan saya khawatir nggak bisa mengelola teman-teman. Jadi nanti kemungkinan kita akan live di situ ya. Saya sedang buat jadwal, sudah buat materi juga. Insya Allah kita akan live, kita ngobrol-ngobrol lah. Gitu. Ngobrol cantik. Karena saya nggak ahli ngasih materi. Padahal dia ngasih materi mulu ya teman-teman ya. Segini nggak ahli. Itu gimana Saya sih? nggak ahli. Maksudnya kalau saya ngelihat Coach Eri gitu ya, Coach Arif gitu asik banget gitu, bergairah banget kalau Dia coach sekali. Coach itu ada belajarnya, lu teh. Coach itu tuh ada prosesnya, ada apa sih masuk ke satu pembelajaran gitu kan, satu godokan jadi coach gitu kan. Kan lu bukan. Jadi segitu aja udah masya Allah, teman-teman tuh udah terbantu banget, tahu nggak sih sama ilmu yang Bebek udah share gitu. Jadi apa yang sudah ada ya, kembangkan terus gitu. Pokoknya kan kayak sekarang yang itu kan udah oke banget ya. Tetap aja ya belajar ya. Apalagi kita yang masih belum oke, tetap harus belajar gitu, karena kita belajar itu sampai akhir hayat ya, Beb ya. Iya betul. Belajar itu seumur hidup. Seumur hidup, nggak ada pensiunnya. Sampai tua pun kita tetap belajar. Udah jam 7 lewat 11 loh. Oke, sampai lupa ya. Nih teman-teman pantesan udah pada les. Iya benar, banyak yang udah beraktivitas karena udah banyak tetap muka juga sih sekolahnya ya. Yang daring juga masih ya. Ya kalau anak aku alhamdulillah udah tetap muka. Ya teman-teman. Ya, foto dulu. Oke. Udah. Ya teman-teman. Tetap ya. Teman-teman, alhamdulillah nih kita sudah masuk jam 7 lewat 11 dan alhamdulillah ya sudah selesai acara ngobrol pintar kita pada hari ini bersama Nyai. Terima kasih Nyai yang sudah share banyak banget ilmu. Semoga teman-teman mendapatkan insight ya dari obrolan kami hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan orderan yang bertubi-tubi, mendapatkan profit puluhan dan ratusan juta, amin. Dan jangan lupa sedekahnya ya. Iya, oke. Saya tutup aja Zoom pagi ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next June. Thank you, Nyai. Dah. Sama-sama, udah ya. Jelek. Terima kasih.